Halo teman-teman, dalam kesempatan ini masih bersama dengan saya, Idi Kurniaswasti. Kita akan mendiskusikan mengenai insight. Nah, dan bagaimana peran insight ini ya, urgensinya dalam penentuan prognosis dan perancangan intervensi dalam ranah klinis. Oke, kita awali dulu dengan pembahasan mengenai apa itu insight. Nah, insight adalah sebuah pemahaman tentang sebab dan akibat tertentu dalam konteks tertentu. Nah, kalau kita lihat dari kajian bahasanya, ya, dalam bahasa Yunani ini disebut sebagai noesis, yaitu tindakan atau hasil dari memahami sifat batin ya sesuatu atau melakukan tindakan ini melihatnya dia secara intuitif, begitu. Nah, di bahasa yang lain, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Aha-Erlebnis, gitu, yaitu suatu kesadaran yang muncul tiba-tiba seperti mengalami bagaimana memecahkan suatu masalah yang sulit. Terkadang di sini memang tidak terduga ya datangnya. Istilah tersebut diciptakan oleh psikolog Jerman dan ahli bahasa teoritis yaitu Karl Buchler. Oke. Aha Leibniz juga dikenal dengan istilah epiphany. Oke. Dalam konteks psikiatri dan psikologi, insight berarti pengenalan akan kondisi seseorang, termasuk di dalamnya adalah kondisi kesehatan mental. Nah, insight ini berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman mengenai dinamika dari diri seseorang itu sehingga muncul gejala perilaku maladaptif. Sangat penting dalam mempengaruhi perubahan kepribadian dan perilaku seseorang ya. Ini kalau kita mengkajinya dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman multidimensi mengenai insight ini dari kajian penelitian Amado dan David tahun 2004 itu ada 3 kesimpulan. Pertama, bahwa insight ini membawa kesadaran bahwa seseorang itu mengalami penderitaan ya. Jika dalam konteks psikiatri dan psikologi di sini bahwa penderitaan tersebut muncul dari gangguan mental yang ia alami. Nah, dengan kajian mengenai insight ini kita memahami dari sudut pandang klien atau sudut pandang pasien itu sejauh mana ia merasa penyakitnya ini atau gangguan mentalnya ini membuat ia menderita. Nah, menariknya dari pembahasan mengenai kesadaran ini terletak pada poin kedua bahwa pada individu yang dia mengalami gangguan mental, terutama gangguan mental yang sifatnya telah kronis dan berat begitu. Nah, ada kekacauan dalam hal kesadaran dirinya mengenai kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Nah, dengan demikian di sini ada kekacauan yang menyebabkan keyakinan dan persepsi dari klien atau pasien itu menjadi tidak valid lagi begitu ya. Dan secara lebih jauh lagi bahwa pengalaman-pengalaman tersebut bagaimana dia menilai, bagaimana dia memaknai dan melihat ya bentuk-bentuk kesadaran dirinya. Nah, itu kemudian menjadi bagian dari penyakit mental yang ia alami. Nah, poin kesimpulan yang ketiga, ini adanya pengakuan terhadap implikasi medis dari kesadaran ya terkait dengan insight ini bahwa insight tersebut menjadi tanda konkret yang dapat diinformasikan terkait kesiapan pasien atau klien itu menerima dan menjalani proses pengobatan. Nah, artinya bahwa jika individu, di sini pasien atau klien, tidak menyadari bahwa dirinya memiliki permasalahan atau dirinya sakit, maka dia pun akan cenderung menolak ya proses pengobatan yang ditawarkan oleh misalnya health providers ya atau ketika keluarganya mengajaknya berobat. Oke, sehingga dalam konsep klinis mengenai insight di sini di-highlight bahwa insight mengacu pada kesadaran akan gangguan mental.
ya yang dialami oleh individu dan juga konsekuensi dari kondisi mental yang dialami ini begitu. Kesadaran ini tentu akan membawa dan mengarahkan pada kebutuhan individu untuk menjalani proses pengobatan. Ya, sehingga semakin dia sadar bahwa permasalahannya ini berat, kemudian perlu untuk segera ditangani, bagaimana cara penanganannya, begitu ya. Nah, itulah yang kemudian mengantarkan individu ini ya menjadi faktor pendorong ia untuk melakukan tindakan mencari bantuan. Oke, kita lanjut dengan pembahasan mengenai tingkatan atau level insight. Nah, di sini mengacu kepada pokok bahasan yang disampaikan oleh Gelder dan Gas, ya bahwa ada 5 tingkatan dari insight itu. Nah, tingkatan yang pertama adalah penyangkalan total atas penyakit. Nah, individu yang berada pada tingkat atau level 1 ini, ya dia menolak menjalani pengobatan karena memang tidak merasa bahwa ia memiliki gangguan, tidak merasa sakit, tidak membutuhkan pengobatan. Ya, mengapa perlu pengobatan jika tidak sakit? Nah, itulah yang dipikirkan oleh individu dengan tingkat insight 1 ini. Tingkat yang kedua adalah ada sedikit kesadaran mengenai kondisi sakitnya, ya, dan ia mulai menyadari bahwa dirinya membutuhkan pertolongan, tetapi pada saat yang sama juga menyangkalnya. Nah, pada tingkat yang kedua ini terjadi ambivalensi ya teman-teman pada diri pasien ya. Kadang ia merasa memang permasalahannya ini atau gangguan atau penyakitnya ini tadi membebani, namun di saat yang lain ia merasa masih menyangkal ya, tidak menerima bahwa dirinya dalam kondisi yang memang membutuhkan bantuan. Jadi ini masih ambivalence dan fluktuatif gitu ya. Kalau pada tingkatan kedua tadi ambivalensi ini nuansanya masih sangat kuat sekali ya. Kadang merasa sakit, kadang tidak merasa sakit begitu ya. Pada tingkat yang ketiga di sini ya kesadaran mengenai kondisi sakit ini sudah semakin menguat ya. Tetapi dalam pemaknaan terhadap penyebab atau riwayat munculnya permasalahan atau munculnya penyakit ini, individu akan lebih banyak untuk meletakkan kesalahan tersebut pada figur eksternal. Jadi orang lain yang menyebabkan ia mengalami hal ini gitu. Ya, pada peristiwa-peristiwa eksternal ya, baik itu berkaitan dengan orang lain, kemudian misalnya ada kondisi medis atau faktor organik lainnya di sini yang tidak diketahui, jadi disitulah yang menjadi penyebab dari permasalahan yang dialami oleh klien saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, pada tingkat yang ketiga tadi kan penyebab dari munculnya permasalahan, penyakit atau gangguan itu tadi kan eksternal ya, sehingga individu menolak bahwa dirinya memiliki peran dalam munculnya permasalahan tersebut. Nah, pada derajat insight atau tingkatan insight 4 ini yang disebut juga sebagai insight intelektual, individu di sini mengakui adanya penyakit dan kemudian juga mengakui ya sadar bahwa ada peran dirinya dalam memunculkan atau memperparah kondisi penyakit ini tadi ya atau gangguan yang dia alami. Nah, pengakuan penyakit dan pengakuan bahwa gejala atau kegagalan atau problem gitu ya dalam memaknai kondisi sakitnya ini tadi disebabkan oleh ada perasaan atau gangguan yang pikiran yang sifatnya irasional. Jadi misalnya ketika individu itu memunculkan curiga, nah di situ ada pengalaman pribadinya juga yang masuk gitu ya, bahwa dia pernah mengalami pernah ditipu, pernah ditinggalkan, misalnya pernah dikhianati. Nah, di situ memunculkan pola pikir bahwa dia menjadi sulit percaya pada orang lain ya akibat dari pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya. Nah, dia mulai nih memahami bahwa
overthinking, misalnya kondisi berpikir yang overgeneralisasi atau sangat melebih-lebihkan, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana dia merespon terhadap situasi berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulunya. Kita lanjutkan ya, tadi setelah membahas mengenai insight intelektual, di situ bahwa insight intelektual ini akan lebih banyak untuk menggali, mengingat-ingat, berupaya memahami terhadap apa yang terjadi di masa lalu, namun belum menerapkan pengetahuannya itu tadi atau hasil refleksinya itu tadi pada pengalaman masa depan ya. Jadi masih berkutat pada mengingat-ingat ya, atau ruminating apa saja yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, sehingga pada level kelima atau disebut dengan insight emosional sejati, di sini ada kesadaran emosional tentang motif dan perasaan di dalam dirinya, kemudian mampu memaknai apa yang mendasari gejala, dan apakah kesadaran ini kemudian mengarah pada perubahan kepribadian dan perilaku di masa depan. Nah, sehingga individu dengan tingkat insight 5 ini tadi akan menjadi lebih terbuka terhadap ide dan konsep baru tentang diri, dan kemudian ada upaya yang lebih aplikatif dan praktikal untuk menerapkannya di masa-masa mendatang. Oke, teman-teman, kita tadi sudah membahas tingkatan insight 1 sampai dengan 5. Kalau teman-teman menyimak kembali ketika tingkatan insight itu masih 1 atau 2, di situ problem ya menjadi sulit ya, bagi individu itu kemudian untuk memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, buru-buru memikirkan gimana nanti ke depan ya untuk memahami apa dan bagaimana sampai pada titik ini saja mengalami kesulitan. Nah, bagi individu-individu yang tingkat insight-nya ini masih rendah ya, kita perlu mencermati apakah ada gangguan insight. Gangguan insight berkaitan dengan kemampuan yang berkurang atau rendah dalam memahami realitas objektif dari suatu situasi. Seseorang dengan pemahaman atau insight yang buruk di sini memiliki kesulitan ya untuk melihat dan memaknai secara objektif pengalaman harian yang dia alami. Ada istilah yang disebut sebagai anosognosia, yaitu bentuk paling ekstrim dari rendahnya atau ketidakadaan insight dari individu ini terhadap penyakit atau kondisi mental yang dia alami. Istilah tersebut diciptakan oleh Babinski pada tahun 1914 yang di sini pada awalnya ya terbatas pada sindrom yang diikuti oleh adanya lesi atau masalah ya di belahan kanan otak ya, terutama pada lobus parietal. Oke, tadi sempat disinggung terkait dengan adanya lesi di belahan otak ya pada slide sebelumnya. Nah, ini menarik sekali teman-teman karena kemudian kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi insight ya. Kenapa ada orang yang insight-nya bagus, kenapa insight-nya buruk, kenapa pada individu tertentu tingkat insight ini tadi masih dapat ditingkatkan, sedangkan pada individu yang lain sulit sekali untuk meningkatkan. Ya. Oke, bahasan yang pertama berkaitan dengan model budaya dari penyakit. Nah, di sini memang variasinya banyak sekali, teman-teman. Tergantung dari latar belakang budaya mana, di situ akan menganggap suatu kejadian di sini termasuk dalam normal atau abnormal. Nah, jika pada budaya tersebut ya penyakit atau problem yang dialami oleh individu ini tadi dianggap sebagai hal yang normal-normal saja dan ada keyakinan ya di sini secara sosial yang dimiliki oleh anggota dari kelompok masyarakat atau budaya itu bahwa perilaku tersebut adalah wajar, maka dalam diri individu dia juga tidak akan merasa bahwa tindakannya ini tadi adalah wujud dari sebuah penyakit mental misalnya ya.
Apa contohnya? Nah, contohnya misalnya di budaya-budaya yang memang membenarkan secara budaya adanya perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol misalnya. Nah, sehingga orang-orang di budaya tersebut yang berasal dari budaya tersebut menganggap bahwa konsumsi alkohol ini adalah memang bagian dari kesehariannya, bukan hal yang perlu dikhawatirkan atau perlu dimaknai sebagai sebuah penyimpangan dari perilaku sosial yang di situ diterima ya. Berikutnya adalah kecerdasan dan pengetahuan umum. Nah, di sini teman-teman bisa sambil juga mencari artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang mengaitkan antara kemampuan kecerdasan umum dengan kemampuan individu untuk mencerna situasi yang real atau senyatanya di lingkungan ya. Di sini yang kemudian akan menghasilkan insight. Nah, disinyalir oleh tokoh-tokoh yang mengkaji di bidang ini bahwa ada kaitannya antara intelijensia atau kecerdasan umum ini dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi ya yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga individu dengan kecerdasan yang rendah di sini dia akan cenderung lebih subjektif, sulit untuk menalar dan menakar ya realitas objektif yang terjadi di sekitar dia. Nah, hal tersebut juga akan menjadi hambatan terbentuknya insight dalam diri individu tersebut. Berikutnya adalah hubungan antara dokter dan pasien atau dokter-patient relationship. Di sini yang mana juga berpengaruh terhadap insight, gitu ya. Dokter yang empatik, dokter yang menunjukkan care begitu ya terhadap pasien, terus kemudian peduli menerapkan ya empathic listening dan juga active listening. Nah, di situ membuat pasien menjadi lebih nyaman dan lebih mudah untuk menangkap ya penjelasan yang disampaikan oleh dokter ini. Pemahaman-pemahaman atas apa yang diungkapkan oleh dokter ini dapat berpengaruh ya memperbaiki atau meningkatkan level insight ya, tingkatan insight yang dimiliki oleh pasien. Berikutnya yang keempat adalah gejala ya di sini atau tingkat keparahan gejala. Nah, semakin parah gejala, misalnya yang dicontohkan adalah gejala delusi atau gejala depresi yang berat ya, major begitu. Nah, tentu akan mempengaruhi insight di mana individu atau pasien atau klien ini sulit untuk membedakan mana realitas objektif dan mana itu realitas subjektif atau yang dia bentuk gitu. Nah, sehingga di sini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap tingkat insight. Berikutnya ini lebih berkaitan dengan faktor sosial ya, di mana ada muncul penyangkalan di sini berkaitan dengan motivasi individu itu untuk berada pada titik tertentu di dalam kehidupannya ya. Artinya ketika dia menerima atau mengakui atau publish bahwa dirinya memiliki gangguan tertentu, maka itu akan berpengaruh terhadap dirinya di mata orang lain ya, sehingga dia merasa perlu untuk melakukan pelestarian harga diri, juga bisa berkaitan dengan upaya untuk menghindari stigma ya. Nah, sehingga hal-hal ini tadi akan menguatkan denial atau penyangkalan di dalam diri individu tersebut. Dan yang terakhir di poin 6 di sini ada faktor kepribadian, yaitu ketika ini kita ngomongin kepribadian individu ya, kepribadian itu berarti sudah ada pattern, ada polanya yang relatif melekat dan menetap, sehingga jika pola dalam pribadi itu memang sudah dominan dengan penyangkalan-penyangkalan, ya maka informasi yang sifatnya lebih objektif terhadap kenyataan atau realitas ini tadi menjadi suatu hal yang dianggap memiliki ketidaksesuaian ya dengan kondisi pribadinya begitu. Oke, kita lanjut bahasan mengenai insight dan judgment. Insight ini tadi simpulannya adalah lebih banyak untuk melihat ke dalamnya.
looking in, menyadari, mengenali ya begitu, berkaitan dengan awareness terhadap diri sendiri. Sedangkan judgment adalah melihat keluar atau looking out. Oke, sehingga ketika judgment ini kita mempertimbangkan apa yang terjadi di luar diri kita begitu. Nah, keduanya memerlukan proses penaksiran ya atau appraisal ya, penilaian terhadap keadaan pikiran seseorang, motivasi dan tindakan serta hubungan individu atau orang tersebut dengan orang yang lain. Pertanyaan mengenai kesadaran pasien tentang kondisi mereka sendiri, rencana mereka untuk masa depan, dan pemahaman mereka tentang keterbatasan mereka sendiri dapat dengan baik menunjukkan insight dan judgment. Sehingga seringkali pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh klinisi pada sesi-sesi konseling ya, untuk memastikan bagaimana insight dan judgment dari klien. Nah, ini kesimpulannya. Setelah kita membahas mengenai insight ya tadi, mengupas definisinya seperti apa, kemudian tingkatannya, faktor yang mempengaruhi, kemudian peran insight dan judgment. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan bagaimana insight ini dapat berkaitan dengan kepatuhan individu untuk menjalani pengobatan. Ini ada satu penelitian yang dilakukan oleh McAvoy dan kawan-kawan pada tahun 1996 pada 100 orang pasien skizofrenia kronis ya. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan, yaitu mengapa harus dirawat di rumah sakit, mengapa menemui psikiater, dan mengapa harus berobat ke dokter. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa insight dapat memprediksi kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Oke, slide ini menunjukkan hasil dari penelitian McAvoy. Nah, pada penelitian McAvoy ini memang tidak secara gamblang menunjukkan bahwa insight tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan besar sekali ya, faktor yang dominan dalam keberhasilan pengobatan, tetapi memang ada kaitannya ya, berkaitan gitu ketika pada individu yang memiliki insight yang tinggi, insight yang baik. Nah, di situ bahwa mereka akan patuh atau mengikuti treatment. Namun demikian, keputusan individu untuk menjalani treatment tentu saja tidak hanya berdasarkan pada insight saja ya. Ada faktor-faktor yang lain begitu ya yang menyebabkan pertimbangan individu ini untuk tetap menjalani sebuah treatment tertentu, berhenti melakukan treatment itu atau misalnya berpindah pada treatment yang lainnya. Studi yang lain dilakukan oleh Fitzgerald di tahun 2010. Di sini katakanlah 1 dekade setelah dari penelitian McAvoy tadi ya, hasil studi dari Fitzgerald menunjukkan bahwa poor insight ini memiliki asosiasi dengan recovery style yang berupa sealing over, sedangkan better insight atau insight yang lebih baik di sini terasosiasi dengan integrated recovery style gitu. Nah, sealing over ini maksudnya seperti apa? Sealing over di sini maksudnya adalah ketika individu merendah dari tingkat insight-nya, maka dia cenderung membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan yang versi integrated di sini dia menjadi lebih terbuka, lebih punya pemahaman dan wawasan yang lebih luas begitu, sehingga bersedia untuk memilih untuk lokasi perawatannya berada di komunitas. Nah, diasumsikan dalam penelitian ini bahwa integrated recovery style ini akan memberikan kesembuhan sosial yang lebih tinggi. Oke, kemudian ini adalah studi-studi yang lainnya ya, yang banyak dilakukan.
Oke, teman-teman, itu tadi bahasan kita mengenai insight ya, dari definisi, kemudian tingkatannya, faktor yang berpengaruh, kemudian gangguan insight itu seperti apa, dan juga kaitannya dengan pengobatan. Nah, memang benar bahwa insight ini bukan satu-satunya faktor yang berperan dalam keberhasilan pengobatan. Namun demikian, dengan keberadaan insight yang baik pada individu, ini akan membantunya untuk memahami permasalahan dengan sudut pandang yang lebih luas dan juga kacamata pemahaman terhadap konteks waktu ini yang juga lebih fleksibel gitu ya, bisa memahami kondisi saat ini, refleksi kembali kepada apa yang terjadi sebelumnya dan juga memproyeksikan apa yang dapat dilakukan di masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan bertemu lagi di video-video yang lainnya ya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.